Selamat datang di channel novel kita. Di sini Mimin akan membagikan alur cerita donghua, horor, misteri, dan lain-lain. Dukung Mimin dengan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tanpa banyak cincong lagi, mari kita masuk ke alur ceritanya. Let's go! Chu Tiange bukan dari Genlemen Society, tetapi kata-katanya masih membawa banyak bobot. Dan jelas, dia menunjukkan kepada para pemimpin bahwa mereka harus mengizinkan apa yang disebut tes berlangsung di pegunungan Finkors. Jika Yang Qi menolak untuk bergabung, itu akan menjadi penghinaan terbuka bagi perkumpulan tuan-tuan. Dan jika dia melakukan itu, siapa yang tahu apakah dia akan berhasil kembali ke Institut Hidup-Hidup. Chu Tiange membunuh dua burung dengan satu batu. Dia hanya berbicara beberapa kata, namun memaksa Yang Qi ke posisi yang sangat sulit. Selanjutnya, dari kilatan jahat di mata Chu Tiange, jelas bagi semua orang apa tujuan sebenarnya. Ayo, Yang Qi, kata Chu Tiange dingin. Mari kita lihat apakah Anda memiliki potensi yang cukup untuk bergabung dengan mereka. Apa yang kamu katakan, apakah Anda tahu berapa banyak siswa di institut yang sangat ingin masuk ke lembaga tuan-tuan? Terkekeh dingin di dalam hatinya, Yang Qi berkata, maaf, saya tidak tertarik untuk bergabung dengan Genlemen Society. Saya sudah terbiasa dengan kebebasan dan kemandirian saya. Hampir seketika, suasana menjadi tegang. Salah satu mahasiswa dalam kampus di kelompok lain melangkah maju. Kau benar-benar punya banyak nyali, kan? Orang menyebalkan kami memberi Anda wajah dan Anda menolak untuk menerimanya. Apakah Anda tahu seberapa kuat ketiga kakak tertua kita ini? Mereka adalah Levi Caesar. Siswa elit. Mereka membungkuk untuk menghormati Anda, dan Anda melemparkannya kembali ke wajah mereka. Ketiga Levi Caesars dari Genlemen Society semuanya tampak sangat kesal. Salah satu dari mereka, seorang pria parubaya, melangkah maju dan berkata, baik. Kami tidak akan memaksa Anda. Jika Anda ingin menolak bantuan dari kami, jadilah itu. Ayo, semuanya, ayo pergi. Tidak perlu membuang waktu untuk orang seperti ini. Ketiga Levi Caesars terbang ke udara, mengeluarkan dengusan dingin yang menghantam Yang Qi dan teman-temannya, membuat mereka tersandung ke belakang sebelum kehilangan kaki mereka dan menabrak bagian belakang mereka. Wajah Yang Qi menjadi pucat, dan keempat temannya batuk darah. Tentu saja, reaksi Yang Qi adalah akting, tetapi bukan reaksi teman-temannya. Mereka sangat terguncang oleh gelombang suara. Kamu sendirian sekarang, Pang, kata Chu Tiange. Aku memberimu kesempatan dan kamu membuangnya. Sebentar lagi, kamu akan tahu betapa bodohnya dirimu. Dengan itu, dia terbang lebih dalam ke pegunungan Finkors yang gelap gulita. Setelah beberapa saat berlalu, Yang Qi merangkak berdiri, matanya berkedip dengan niat membunuh. Melambaikan jarinya, dia mengirim 4 aliran energi sejati yang menenangkan keempat temannya, menyembuhkan mereka. Li He menggelengkan kepalanya, ekspresinya menggambarkan kepahitan. Yang Qi, Chu Tiange itu benar-benar orang menyebalkan. Berkat dia menjalankan mulutnya, kami telah menyinggung masyarakat tuan-tuan. Itu akan membuat segalanya menjadi sulit ke depan. Jangan khawatir, jawab Yang Qi. Chu Tiange akan memakan kata-katanya sendiri cepat atau lambat. Dengan itu, dia mengirimkan beberapa getaran untuk membersihkan semua lumpur dan kotoran dari pakaiannya. Ini dekat dengan pegunungan Finkors, tanahnya penuh dengan racun dan polusi, dan berbau seperti ikan busuk. Faktanya, lumpur itu hampir tampak seperti daging yang membusuk, dan memicu keinginan untuk muntah. Bahkan terkadang ada tulang yang mencuat dari lumpur, sisa-sisa orang yang meninggal di sana pada waktu yang tidak dapat ditentukan di masa lalu. Baru-baru ini Yang Qi mengetahui tentang gerombolan zombie sesekali yang akan menyapu gunung dan menyerang dunia orang hidup, berharap untuk memakan daging mereka, menghasilkan lebih banyak zombie, dan memperkuat energi mayat di pegunungan. Berdasarkan pengalamannya di pegunungan Black Chores, dia tahu bahwa banyak puncak gunung, pada kenyataannya, adalah makam orang-orang termasyhur dari masa lalu, tempat-tempat yang penuh dengan segala macam harta. Tentu saja, juga terkubur di pegunungan ini adalah siswa dari Demi Immortal Institute yang telah berkelana ke tempat yang salah dan tidak pernah pergi. Perisai gelombang. Setelah mendapatkan kembali ketenangan mereka, kelompok 5 mengaktifkan perisai pertahanan mereka, yang dimanifestasikan sebagai penghalang semi-transparan seperti telur di sekitar mereka. Itu adalah seni umum dari institut yang menggunakan energi sejati untuk bertahan melawan segala macam entitas keji. Saat mereka melanjutkan, energi beracun, energi mayat, dan energi yang sangat buruk semuanya tumbuh lebih kuat. Hampir mengejutkan bahwa pohon bisa tumbuh di tempat ini. Tentu saja, mereka benar-benar aneh dan aneh, tanpa daun, dan warna yang menyerupai tulang.
Itu hampir seperti mereka benar-benar terbuat dari tulang. Pohon tulang berasal dari pegunungan Finkors, jelas Hua Yinhu. Hati-hati dengan mereka, dan jangan terlalu dekat. Mereka dapat menembakkan paku tulang yang menembus sebagian besar jenis energi pertahanan sejati. Banyak siswa telah meninggal karena mereka. Bahkan ketika kata-kata itu keluar dari mulutnya, salah satu pohon di dekatnya tiba-tiba menembakkan lusinan duri seperti tombak yang berputar di udara dengan kecepatan tinggi. Pada saat yang sama, tangan kerangka tiba-tiba terulur dari dalam lumpur, meraih pergelangan kaki Yang Qi dan mencoba menyeretnya ke dalam lumpur. Bam! Yang Qi melepaskan seni energinya, menghancurkan paku tulang. Kemudian, dia menginjakkan kakinya ke bawah, menghancurkan tangan kerangka itu. Mengambang ke udara, dia melepaskan serangan telapak tangan yang menabrak pohon tulang dan merenggutnya dari tanah. Dari lubang yang dihasilkan di tanah menyemburkan asap hitam rupanya, itu adalah lorong yang menuju ke bagian yang tidak diketahui. Kenapa kalian tidak pergi ke gunung itu? Yang Qi menyarankan, menunjuk ke kejauhan. Dari sana, Anda bisa mendapatkan ide yang lebih baik tentang apa yang sedang terjadi. Aku cukup yakin ada kekuatan misterius yang mengendalikan pohon tulang itu, dan itu berasal dari bawah tanah. Mungkin itu Raja Mayat. Saya akan turun dan memeriksanya, melihat apakah ada harta karun. Baiklah, Saudara Yang, kami mengerti. Setelah diskusi singkat untuk semua mendapatkan halaman yang sama, Yang Qi terbang ke terowongan yang gelap. Sementara itu, teman-temannya pergi menuju gunung yang telah ditunjukkannya. Jagoan, saat Yang Qi memasuki terowongan, dia bisa merasakan angin seram yang segera menimbulkan kegugupannya. Terowongan itu turun dan turun, membungkuk, memutar, dan berputar seperti labirin. Itu benar-benar tampak seperti lorong menuju makam. Akhirnya, bau busuk memudar, dan dinding berubah menjadi batu. Rupanya, ini adalah katakombe dari beberapa kerajaan kuno dan terlupakan, yang sejak itu telah terkubur oleh pasir waktu. Retakan, saat Yang Qi melaju melalui katakombe, dia secara tidak sengaja menginjak tulang. Meskipun sekelilingnya gelap gulita, dengan seni energinya, dia bisa melihat dengan jelas seolah-olah itu siang hari. Saat dia berjalan, terowongan semakin lebar dan tinggi, dan tak lama kemudian, dia mulai berlari ke kerangka yang berjalan di sana-sini. Sulit untuk mengatakan seperti apa kerangka ini dalam hidup. Namun, tulang yang membentuk mereka sekuat besi, dan mereka masih memiliki seni energi yang mereka miliki dalam hidup. Karena energi yang sangat buruk di katakombe, roh-roh orang mati ini sekarang menjadi prajurit kerangka. Satu hal yang pasti mereka adalah hasil dari pengorbanan manusia. Ukiran hitam yang rumit menutupi tulang mereka, tampaknya merupakan produk dari seni energi yang dirancang untuk secara otomatis menyerap energi yang sangat buruk. Hanya Li Feizer yang mengikuti Dao Iblis yang mungkin bisa membuat formasi mantra seperti itu. Itu sepertinya menunjukkan tanpa pertanyaan bahwa Li Feizer bersembunyi di suatu tempat di kompleks katakombe yang luas ini. Mungkin itu bahkan salah satu Raja Mayat berusia 1000 tahun yang dikabarkan. Yang kita tahu bahwa pegunungan Finkors sangat besar, dan katakombe di bawahnya adalah labirin yang luas. Bahkan Li Feizer kuat yang memasuki mereka akan memiliki energi sejati mereka perlahan-lahan terkorosi oleh energi yang sangat buruk. Dalam keadaan seperti itu, jika mereka benar-benar bertemu dengan Raja Mayat berusia 1000 tahun itu, mereka akan dibunuh tanpa keraguan. Tapi Yang Qi berbeda, karena dia mengandalkan energi sejati yang melampaui level Li Feizer, dia bisa menjelajah ke kedalaman katakombe dengan mudah. Lebih jauh lagi, Hellfire Crucible miliknya benar-benar dapat memurnikan energi yang sangat buruk dan energi mayat dan mengubahnya menjadi sesuatu yang berguna. Saat dia lewat, semua energi mengerikan dan energi mayat dalam beberapa lusin langkah darinya akan mulai menggelembung dan mendidih, menyebabkan bau seperti belerang memenuhi udara. Pada saat yang sama, dinding batu mulai melorot seolah-olah bisa berubah menjadi lava setiap saat. Dengan setiap persimpangan yang dilalui Yang Qi, dia melihat semakin banyak kerangka. Segera, dia melihat beberapa yang memiliki potongan kulit atau rambut yang masih menempel pada mereka, beberapa bahkan memiliki api hantu yang berkedip-kedip di lubang hitam yang menjadi mata mereka. Tanpa diduga, itu adalah mayat yang menggunakan energi sejati untuk menjadi iblis-iblis. Satu kerangka muncul, berlumuran darah. Begitu melihat Yang Qi, ia mengepalkan tangannya, yang kemudian meledak menjadi api yang intens dan beracun, manifestasi dari semacam seni energi api beracun. Lebih mengejutkan lagi, basis kultivasi mayat ini berada di fase ke-8. Namun, seni energi api beracun ini tidak berguna melawan Yang Qi, dan tidak mempengaruhinya sama sekali. Sesaat kemudian, kepala kerangka berlumuran darah itu meledak berkeping-keping,
dan inti iblis terbang keluar dari benda itu. Dengan menginjak kakinya, Yang Qi kemudian menghancurkan sisa kerangka menjadi debu. Pada titik ini, dia telah melewati lebih dari 100 persimpangan, dan berada jauh di bawah tanah. Saat pasukan kerangka bertambah banyak, dia melihat zombie yang tersebar, serta mayat kuno. Tiba-tiba, aura kuat mengunci dirinya. Kemudian, cahaya pedang menyala, dan zombie meluncur ke arahnya dari koridor penghubung. Zombie ini mengenakan baju zirah lengkap yang sangat kuno sehingga tidak mungkin untuk mengetahui jenisnya. Namun, itu jelas merupakan baju besi seorang jenderal. Selanjutnya, zombie itu menggunakan pedang besar berduri 3 yang besar, sepenuhnya selama seseorang itu tinggi. Zombie itu tegap dan kekar, dengan energi sejati yang berdenyut, dan sisa-sisa beberapa seni energi yang sempurna. Melolong, ia menebas pedangnya, didukung oleh kekuatan fase ke-9. Pegunungan Finkors pada dasarnya adalah kompleks pemakaman besar di mana beberapa Grandmaster Dao Iblis telah memberikan kecerdasan kepada mayat-mayat kuno. Dalam kehidupan, mereka adalah Master of Energy. Tapi setelah mati, mereka berubah menjadi iblis mayat dengan pikiran satu arah. Sekarang, mereka bisa maju dalam kultivasi mereka lebih cepat dari sebelumnya, dan karena mereka adalah zombie, mereka bahkan lebih tangguh daripada dalam kehidupan. Mayat kuno itu berteriak dengan lidah yang tidak bisa dimengerti saat pedangnya terbang ke arah Yang Qi. Sebagai tanggapan, Yang Qi melambaikan tangannya dengan santai, menghancurkan pedang besar itu. Kemudian, dia menjentikkan jarinya, mengirimkan Silk Rain of the Spring Silkworm. Banyak helai energi pedang menembus kepala mayat kuno, merobek pelet giok dari mulutnya. Pelet, kira-kira seukuran buah lengkeng, ditutupi dengan pembuluh darah, membuatnya terlihat sangat mirip dengan bola mata. Yang Qi bisa merasakan energi sejati yang sangat besar di batu giok, sesuatu yang mirip dengan seluruh lautan energi di dalam Master of Energy. Ini jelas merupakan giok roh langka yang dirancang untuk menimbun energi sejati. Yang Qi ingat pernah mendengar bahwa Yan Gufeng memiliki cincin ibu jari yang memiliki fungsi serupa, yang dianggap tak ternilai harganya. Meskipun itu tidak sesuai dengan cincin Heart of the Sea yang dia miliki, itu masih sesuatu yang membuat para siswa di Demi Immortal Institute akan ngiler. Rupanya, bola mata giok di mulut jenderal mayat itulah yang mencegahnya membusuk menjadi apa-apa. Tanpa itu, mayat kuno itu terguling dan meledak, mengeluarkan beberapa zombie di dekatnya. Harta karun apa? Saya tidak benar-benar membutuhkan sesuatu seperti ini, tetapi mungkin ayah bisa. Memiliki perangkat yang menyimpan energi sejati dapat membuat Anda jauh lebih kuat dalam pertempuran. Gabungkan itu dengan pabrik air masterinya, dan dia mungkin bisa keluar hidup-hidup dalam pertarungan dengan Levi Caesar. Menempatkan bola mata, Yang Qi dengan bersemangat melanjutkan perjalanannya. Setiap kali dia bertemu dengan kerangka, zombie, atau bahkan iblis mayat dengan seni energi, dia menghancurkan mereka dan memanen inti iblis mereka. Dia menemukan mayat kuno lainnya dengan benda-benda pemakaman, yang semuanya dia kumpulkan. Sayangnya, dia tidak menemukan harta karun lain yang sangat berharga seperti bola mata. Semuanya biasa-biasa saja di alam. Meskipun berjuang terus-menerus, energi sejatinya tidak terkuras habis. Pada satu titik, dia tiba-tiba mendengar teriakan melengking dari jauh di depan katakombe. Sebagai tanggapan, zombie dan kerangka di dekatnya mundur ke arah lain, mengosongkan area tersebut. Apa itu sangat keras. Dengan mata berkedip-kedip, dia melanjutkan melalui persimpangan demi persimpangan, menuju lebih dalam sampai dia menemukan dirinya di pintu masuk sebuah makam. Itu sangat besar, setinggi 30 meter, dengan dinding yang ditutupi ukiran naga, burung phoenix dan sejenisnya. Lantainya diukir dengan gambar gunung dan sungai, dan langit-langitnya bertatahkan mutiara yang dirancang agar terlihat seperti benda-benda langit. Tepat di tengah makam ada peti mati yang sangat besar, di atasnya tergeletak seorang raksasa. Peti mati itu sendiri dibuat dari perunggu, dan menampilkan ukiran binatang buas dari zaman purba. Sekali melihat makam dan peti mati ini membuat jelas bahwa orang yang dimakamkan di sini sangat penting. Yang Qi melangkah ke makam, dan seketika, mayat raksasa itu terbang dari peti mati. Dia laki-laki, dengan wajah emas, tubuhnya dihiasi perhiasan emas dan batu giok. Dia memegang tongkat hitam pekat yang ditempa dari bahan yang tidak diketahui, ditutup dengan permata besar yang berwarna merah terang seperti intisari api itu sendiri, dan berdenyut dengan kekuatan sedemikian rupa sehingga Yang Qi merasa seperti mengandung matahari kecil di dalamnya. Permata macam apa itu, pikirnya, kaget. Dari apa yang dia tahu, permata ini mungkin memiliki kualitas yang lebih tinggi daripada bola mata giok. Dengan mata yang sangat jahat,
Mayat kuno ini menatap Yang Qi, auranya berdesir dengan kekuatan sedemikian rupa sehingga tampaknya mampu menyebabkan banyak master energi jatuh pingsan. Ini adalah Raja Mayat berusia 1000 tahun di tingkat Life-Sizing. Namun, Yang Qi tidak terganggu sedikit pun. Seorang siswa dari Institut Demi Immortal, kata mayat itu dengan suara serak. Seorang master energi yang lemah dari kampus luar, di sini di pegunungan Finkors, beraninya kau datang ke sini. Saya Raja Huayin, dan ini adalah makam saya. Kurasa kamu pasti ingin mati, kan? Dalam kehidupan, mayat kuno ini tampaknya pernah menjadi raja. Yah, karena kamu di sini, aku akan membuatmu menjadi budak mayatku. Pergi ke neraka. Tongkat Raja Huayin meletus dengan aura kekerasan saat dia melambaikannya di udara, menyebabkan seberkas cahaya merah menyala keluar dari permata di puncaknya. Mengingat ini adalah Raja Mayat berusia 1000 tahun, dan Life-Sizer, Yang Qi tidak berani bereaksi lambat. Dan karena dia berada di kedalaman katakombe, dia tidak khawatir orang-orang melihatnya. Tanpa ragu, dia menggunakan kekuatan dari God Mammoth penghancur neraka, memanggil tombak Dewa Neraka, sayap iblis-iblis, dan armor pelat Dewa Neraka. Armor hitam berdesir di atasnya, tombak panjang muncul di tangannya, dan sayap besar mengepak, menyebabkan angin kencang muncul. Ketika tombak itu bertemu dengan cahaya merah yang menyala, ia memakannya. Dan kemudian, proyeksi tombak yang tak terhitung banyaknya muncul, menghantam Raja Huayin. Yang Qi menyerang seperti badai petir, berharap untuk menghancurkan Life-Sizer ini secepat mungkin. Tidak ada Life-Sizer yang bisa melarikan diri, terutama mengingat bahwa sebagai Master of Energy, Yang Qi sekarang mengerti lebih banyak tentang energi roh surga dan bumi daripada kebanyakan Life-Sizer. Saat ini, dia berharap untuk menggunakan Raja Mayat ini untuk membuktikan pada dirinya sendiri betapa kuatnya dia, untuk meredam dirinya sendiri, dan untuk mendapatkan lebih banyak pencerahan surga dan bumi, semua dengan harapan mencapai terobosan berikutnya secepat mungkin. Selain itu, jika dia bisa mendapatkan inti iblis dari Life-Sizer untuk dipelajari, itu akan sangat membantu. Tombak Dewa Neraka yang ganas menikam di udara, menembus energi sejati pertahanan Raja Mayat berusia 1000 tahun, dan menusuk pakaian emas dan batu gioknya. Namun, saat itulah cahaya yang kuat bersinar dari pakaian emas dan batu giok, dan suara seperti bel yang menggelegar bisa terdengar. Tombak itu diblokir. Tanpa diduga, pakaian itu sendiri adalah harta berharga yang tidak bisa ditusuk oleh tombak Dewa Neraka. Tentu saja, itu sebagian besar karena level Yang Qi yang rendah, bukan kekuatan Raja Mayat. Di katakombe yang luas di bawah pegunungan Finkors, Yang Qi menemukan Raja Mayat berusia 1000 tahun, Raja Huayin, dan segera menyerangnya. Jika kepemimpinan di Demi Immortal Institute mengetahui masalah ini, mereka akan terkejut. Bagaimanapun, katakombe pegunungan Finkors tidak jauh dari labirin. Bahkan Life-Sizer yang akhirnya terjebak oleh pasukan zombie di sana mungkin akan kehabisan energi dan mati. Dan bahkan jika mereka berhasil memusnahkan semua kerangka dan zombie, hanya untuk berhadapan dengan Raja Mayat berusia 1000 tahun, maka hasilnya akan sama. Namun, Yang Qi yang aneh telah memotong semua yang ada di jalannya sampai ke titik ini, dan masih penuh dengan energi sejati. Bam! Kedua lawan saling menabrak dan kemudian mundur. Mata berkedip-kedip dengan cahaya keji, Raja Huayin memelototi Yang Qi dan berkata, "Kung Fu apa itu Anda bukan master energi biasa? Kamu sebenarnya sekuat Life-Sizer. Siapa kamu? Jangan bilang seorang jenius yang sempurna telah bangkit di Demi Immortal Institute." Yang Qi mendengus dingin dan mengamati pakaian emas dan batu giok yang dikenakan oleh Raja Huayin. Itu sangat sulit sehingga benar-benar bisa memblokir tombak Dewa Infernalnya, yang berarti itu bukan harta biasa. Itu jelas sangat berharga. Tidak menunggu jawaban apapun, Raja Huayin melanjutkan, "Yah, kamu mungkin jenius, tetapi kamu akan binasa di sini. Sekarang, Anda adalah anak panah yang mencapai akhir penerbangannya. Nah, apakah saya benar kamu membuang banyak energi sebenarnya untuk berurusan dengan pasukan kerangka dan zombie dalam perjalanan ke sini? Jadi bagaimana perasaanmu sekarang?" Senyum mengerikan menyebar di wajahnya, memperlihatkan dua taring setajam silet. "Aku akan menikmati menguras kekuatan hidupmu. Setelah aku menyedotmu hingga kering, aku akan mengubahmu menjadi jenderal zombie di bawah komandoku. Jangan khawatir, kamu akan segera menyadari bahwa menjadi zombie tidak seburuk yang kamu kira." Apakah begitu? Cengkeraman Yang Qi mengencang pada tombak Dewa Nerakanya, yang bergetar, menyebabkan simbol magis yang padat muncul di permukaannya. Kemudian, sebuah aura muncul seperti itu milik dewa-dewa dari neraka terdalam. Jelas, Yang Qi siap bertarung sepuasnya.
Tidak sekalipun sejak dia memperoleh seni energi barunya dia pernah memiliki kesempatan untuk melakukan itu. Tapi sekarang, tanpa seorang pun di sekitar untuk mengamatinya, dan dengan Raja Mayat berusia 1000 tahun berdiri tepat di depannya, itulah yang akan dia lakukan. Waktunya bagimu untuk mati, teriaknya dengan berani. Tiba-tiba, tombak Dewa Nerakanya menjadi 10 kali lebih padat dari sebelumnya, mengungkapkan desain emas gelap yang tak terhitung jumlahnya yang berdenyut seolah-olah cairan mengalir di dalamnya. Yang mengejutkan, cairan itu sebenarnya adalah darah-darah Yang Qi. Dengan menggabungkan darahnya dengan energi sejati dalam senjata, itu bukan lagi manifestasi dari level senjata energi. Sebaliknya, itu adalah senjata nyata, jenis yang akan menjadi milik Dewa Iblis yang memerintah dunia bawah, dan digunakan untuk mengeksekusi dewa yang dipermalukan. Saat tombaknya menembus udara, berdenyut dengan kekuatan misterius dan tak terbatas dari dewa-dewa hantu, itu hampir tampak seolah-olah itu ada, bukan di dunia ini, tetapi di dunia atau dimensi lain. Ratapan dewa hantu kuno memenuhi udara saat, dalam sekejap mata, tombak itu menusuk tenggorokan Raja Huayin. Raja Huayin memiliki lapisan energi mayat pertahanan, tetapi di hadapan tombak ini, tombak itu hancur seperti tahu atau kertas. Kembalinya dewa hantu, Raja Huayin berseru. Tongkat kerajaannya kemudian muncul seolah-olah dengan sihir tepat di depan tenggorokannya. Batu permata besar di atasnya menyala dengan cahaya seterang matahari. Bam! Ketika dua senjata ilahi saling bertabrakan, Yang Qi bahkan tidak bereaksi. Sebaliknya, Raja Huayin terhuyung mundur, sama sekali tidak mampu menolak kekuatan 20 Mega Mammoth kuno. Pada saat ini, dia tidak ragu untuk memanggil formasi mantra besar yang memenuhi seluruh makam. Biarlah bumi melahirkan gunung-gunung dan sungai-sungai. Biarkan brankas di atas menyediakan benda-benda langit. Formasi agung gunung sungai surgawi tubuh, aktifkan. Titik-titik cahaya berkobar di atas, cahaya bintang yang berasal dari mutiara yang ditata seperti benda-benda langit. Di bawah, gambar gunung dan sungai menjadi hidup, menyebabkan kotoran dan air naik. Semua itu berubah menjadi kekuatan mematikan yang melesat ke arah Yang Qi. Raja Huayin telah mengatur formasi mantra ini bertahun-tahun yang lalu, dan sekarang setelah diaktifkan, semua kekuatannya menekan Yang Qi, kekuatan yang bahkan Levi Caesars dari Demi Immortal Institute tidak akan berani berurusan dengannya. Faktanya, bahkan orang yang lebih kuat dari Raja Huayin, tetapi tertangkap oleh formasi ini, pasti akan dibunuh. Namun, itu hanya menyebabkan semangat pertempuran Yang Qi menyala lebih terang. Darahnya melonjak dengan semangat God Mammoth, penguasa Dewa Iblis kuno. Pada saat ini, dia benar-benar dipenuhi dengan kegembiraan yang aneh. Menurut mitos dan dongeng, God Mammoth tidak pernah menghentikan perang mereka dengan dewa-dewa alam neraka. Di zaman purba, mereka membantai Kaisar Iblis, Raja Iblis, dan Diktator Iblis yang tak terhitung jumlahnya. Mereka berdenyut dengan kekuatan yang bahkan membuat legiun dewa di surga gemetar. WHIZZZ. Energi sejati yang eksplosif mengalir keluar yang menyerupai lava dari neraka, mengubah segala sesuatu di sekitar Yang Qi menjadi cairan yang terbakar. Dan di dalam lava yang menggelegak, Hellfire Crucible muncul. Meskipun hanya dalam bentuk embrio, itu masih bisa melelehkan aura dewa yang jatuh, dan mengguncang hati miliaran dan miliaran dewa iblis. Pada saat ini, Yang Qi seperti penguasa neraka yang berdaulat. Formasi mantra besar segera mulai berantakan, menyebabkan tanah retak dan mutiara di atas kepala mulai meledak. Yang Qi seperti ibu baptis dengan belalai yang sangat kuat sehingga bisa memetik bintang dan merebut bulan, bahkan menyerap matahari. Saat God Mammoth terbentuk, ia menghancurkan segala sesuatu di sekitarnya di makam. Bam, 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 dindingnya meledak, dan semua sisa formasi mantra dilenyapkan, dan mutiara berubah menjadi debu. Seni iblis apa itu bukan seni iblis kelas kerajaan. Jangan bilang itu seni kelas kekaisaran dongeng atau bahkan seni kelas suci. Bagaimana Anda bisa sekuat ini? Anda secara khusus menargetkan jenis energi sejati saya. Di hadapan seorang ibu baptis, Raja Mayat berusia 1000 tahun ini tidak bisa berbuat apa-apa selain terengah-engah. Formasi mantra besarnya dihancurkan bahkan sebelum dia sempat melakukan apapun. God Mammoth ini seperti kutukan keberadaannya, dan pada kenyataannya, kutukan keberadaan semua iblis, hantu, dan monster. Apa saja yang mungkin bisa ditemukan di neraka, dan God Mammoth bisa mendominasi apa saja dan segalanya, jadi wajar saja jika mereka bisa dianggap sebagai kutukan keberadaan bagi dewa-dewa iblis. Dan sumber dari seni iblis dan energi sejati Raja Mayat berusia 1000 tahun ini tidak lain adalah legiun iblis di neraka. Oleh karena itu, dia tidak menghitung lebih dari seekor semut. Namun,
Bahkan ketika formasi mantra berantakan, Yang Qi mengerutkan kening ketika dia melihat inti iblis tiba-tiba terbang dari puing-puing, dikelilingi oleh energi sejati yang menyala-nyala. Sebelum dia bisa melakukan apapun, itu berubah menjadi seberkas cahaya mayat yang menembak langsung ke arahnya dalam serangan. Serangan mayat surga, hancurkan kosmos. Geram Raja Huayin saat energi mayat yang kuat melesat cepat menuju dada Yang Qi. Armor pelat Dewa Infernal Yang Qi sudah terisi penuh oleh darahnya, menjadikannya pertahanan terkuat yang mungkin. Oleh karena itu, ketika energi mayat menghantamnya, itu sama dengan menabrak gunung yang tak tergoyahkan. Memukul, tombak Yang Qi tidak bisa menembus pakaian emas dan batu giok, tetapi kekuatan serangan balik dari serangan energi mayat yang gagal berhasil. A3. Raja Huayin menjerit kesakitan saat dia tersandung ke belakang dan kemudian jatuh ke peti mati perunggu. Tentu saja, Yang Qi tidak akan membiarkan masalah berakhir di sana. Energi sejati meledak saat dia melepaskan serangan telapak tangan, benar-benar menghancurkan peti mati, memperlihatkan Raja Huayin, babak belur dan rusak, darah mayat hitam mengalir keluar darinya di mana-mana. Dia tampak nyaris tidak mampu menjaga tubuhnya tetap utuh. Dia bergumam, menggigil, benar-benar terkejut bahwa seorang Master of Energy bisa melakukan sesuatu seperti ini. Aku yakin kamu tidak akan pernah mengira aku akan membunuhmu. Meskipun, saya harus berterima kasih atas layanan yang Anda berikan. Saya akhirnya harus berjuang untuk isi hati saya, dan pada saat yang sama, menegaskan seberapa kuat saya sebenarnya. Saya akan mengatakan itu tidak akan lama lagi sebelum saya mencapai level Leviathan. Yah, saatnya untuk mengucapkan selamat tinggal. Melompat ke udara, dia menyerang ke bawah, menghancurkan kepala Raja Huayin menjadi berkeping-keping, dan menghancurkan seluruh tubuhnya. Pada saat itu, inti iblis tulang ditembakkan, kira-kira seukuran kepalan tangan. Tanpa diduga, inti memiliki 7 lubang di atasnya, hampir seolah-olah berada di ambang kecerdasan. Yang Qi bisa merasakan sejumlah besar energi sejati yang tersimpan di dalamnya. Ini adalah inti iblis dari Raja Mayat berusia 1000 tahun, dan sangat berharga di luar imajinasi. Namun, yang lebih baik adalah pakaian emas dan batu giok, dan tongkat kerajaan, yang jelas merupakan harta karun bagi mereka sendiri. Setelah mencari di puing-puing makam, dia menemukan beberapa barang berharga lainnya yang dia masukkan ke dalam cincin ibu jarinya. Dia bahkan mengambil sisa-sisa Raja Huayin. Dengan itu, dia mengenakan pakaian itu, dan mencengkeram tongkat kerajaan, bergerak kabur saat dia meninggalkan makam. Kembali keluar, Li He dan yang lainnya berada di puncak gunung, bertarung melawan kerangka dan zombie busuk yang memanjat keluar dari lumpur. Mereka telah membunuh beberapa ratus. Saudara Yang Qi tidak akan berada dalam bahaya nyata di bawah sana, kan? Jangan khawatir, kita semua tahu apa yang dia mampu. Tiba-tiba, tanah di kejauhan meledak, mengirim lumpur beterbangan kemana-mana saat Yang Qi terbang ke tempat terbuka. Dengan lambaian tangannya, dia mengirim banjir api yang terbang di atas lumpur. Seketika, semua zombie dan kerangka di dekatnya berubah menjadi abu. Kamu sudah benar-benar kembali, Saudara Yang Qi. Li He dan yang lainnya dengan bersemangat melepaskan seni energi mereka ke kerangka dan zombie yang tersisa, dan kemudian memanen inti iblis dari mereka. Meskipun kualitas inti sangat rendah, setidaknya ada sesuatu yang lebih baik daripada tidak sama sekali. Ya, aku kembali. Memanggil, dia melanjutkan, teman-teman, lihat barang-barang ini. Mereka bergegas, di mana Yang Qi menunjukkan kepada mereka pakaian emas dan batu giok, tongkat kerajaan, dan sisa-sisa Raja Huayin. Setelah memeriksa mereka dengan cermat, Liang Dong tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru, itu adalah Raja Mayat berusia 1000 tahun. Dan pakaian emas dan batu giok itu adalah baju sirah surgawi. Dan tongkat itu memiliki permata matahari di dalamnya. Hua Yinhu berkata dengan keras. Saya tidak percaya itu adalah permata matahari. Seru Li He. Setelan armor Preheaven permata matahari karena Yang Qi tidak akrab dengan mereka, dia membutuhkan penjelasan. Saudara Yang Qi, kata Liang Dong, seperti yang Anda tahu, ada berbagai bidang studi yang diajarkan di institut kami. Misalnya, item magis, meramu pil, obat roh, penempaan peralatan, kerajinan, astronomi, geografi, dan lainnya. Kami menyarankan Anda meluangkan waktu untuk menghadiri beberapa kelas sesegera mungkin. Mampu mengidentifikasi barang-barang seperti ini akan sangat membantu kultivasi Anda. Armor Preheaven ini terbuat dari sesuatu yang disebut Preheaven Gold Jade, yang pada dasarnya tidak dapat ditembus, namun selembut kapas. Ini juga mencegah mayat membusuk.
Setiap mayat yang terkubur di dalamnya secara alami akan menyerap energi roh surga dan bumi, dan akhirnya berubah menjadi zombie ganas. Namun, tidak seperti zombie lainnya, ia akan mempertahankan ingatannya tentang kehidupan masa lalunya. Adapun permata matahari itu, bahkan lebih ajaib. Ini berisi intisari panas terik. Itu sebenarnya dimulai sebagai bola api yang turun dari matahari itu sendiri, yang akhirnya berubah menjadi batu permata. Kekuatan yang dikandungnya dapat digunakan untuk segala macam hal. Dan siapapun yang mengolah seni energi tipe api, dan mendapatkan permata matahari, akan dapat maju dengan pesat. Saudara Yangki, jangan bilang kamu menemukan Raja Mayat berusia 1000 tahun di makam itu, dan kemudian mengalahkannya. Bagaimana Anda bisa mengalahkan Levi Caesar? Tidak, aku hanya beruntung. Saya kebetulan menemukan Raja Mayat berusia 1000 tahun yang berlatih kultivasi. Secara kebetulan, ia mengalami penyimpangan kultivasi, dan hampir meledak. Saya menyerangnya saat itu dan berhasil membunuhnya. Yangki mengarang sedikit cerita. Jika tersiar kabar bahwa dia telah dengan santai membunuh zombie dan kerangka yang tak terhitung jumlahnya, dan kemudian membantai Raja Mayat berusia 1000 tahun, akan semakin sulit baginya untuk menyembunyikan kebenaran tentang dirinya sendiri. Lebih masuk akal untuk perlahan-lahan membuat nama untuk dirinya sendiri di sekolah, daripada melakukan sesuatu untuk mengejutkan semua ciptaan. Meskipun dia berada di tim yang sama dengan 4 lainnya, itu tidak berarti bahwa bijaksana untuk mengungkapkan rahasia tentang teknik kultivasinya. Kamu benar-benar beruntung. Anda kebetulan bertemu dengan Raja Mayat berusia 1000 tahun yang kemudian mengalami penyimpangan kultivasi. Seluruh kelompok terkejut, namun, mereka percaya padanya. Tampak jelas bahwa tidak mungkin baginya untuk sendirian menyerbu ke kedalaman makam dan membunuh Raja Mayat berusia 1000 tahun. Kau tahu, kata Li He, menurutku, kemungkinan besar Raja Mayat berusia 1000 tahun ini sebenarnya adalah Raja Huayin. Dia adalah seorang penguasa tua yang dimakamkan di makam geomantik. Kemudian, ia menjadi zombie, dan mendatangkan malapetaka di dunia selama ratusan tahun. Akhirnya, dia beristirahat jauh di pegunungan Finkors. Selama bertahun-tahun, banyak siswa dari Demi Immortal Institute telah mencoba berjuang untuk mendapatkan dia, dan bahkan beberapa siswa elit Levi Caesar. Tapi dia selalu menghindari mereka. Jika tersiar kabar tentang ini, itu tidak akan baik. Jika orang tahu kami memiliki permata matahari dan baju pelindung surgawi, bahkan siswa elit akan menjadi serakah, dan akan menuntut kami menyerahkannya. Dan jika tidak, itu bisa menimbulkan dendam yang mematikan. Itu benar, kata Hua Yinhu. Armor Preheaven dan permata matahari ini harus dianggap sebagai harta berharga dari Sage Monarch Society. Terutama permata matahari itu. Jika Chu Tiange mengetahuinya, itu mungkin berarti malapetaka bagi kita semua. Dia mengolah pedang Cosmic Sun Flare, yang mengumpulkan intisari matahari dan kehendak kosmos untuk menciptakan pedang ilahi yang dapat membantai apapun dalam jarak 500 km. Jika dia mendapatkan permata matahari ini, dia bisa langsung menambahkan 100 atau bahkan 200 tahun kultivasi ke tekniknya. Dia akan langsung menjalani beberapa Levi Seizing, dan mungkin akan menjadi siswa konklav. Saya yakin dia bahkan akan mengambil risiko untuk melanggar aturan institut dan membunuh kita hanya untuk mendapatkannya. Pada titik inilah sebuah suara tiba-tiba melayang ke telinga mereka. Kamu benar. Bahkan, Anda tidak bisa lebih benar. Jika saya tidak membunuh Anda untuk mengambil sesuatu yang menakjubkan seperti itu, maka saya tidak akan menjadi Chu Tiange. Yang Qi, Li He, Liang Dong dan Hua Yinhu semuanya tampak sangat terkejut ketika mereka berbalik untuk menemukan Chu Tiange mengambang di udara di dekatnya. Energinya sudah membebani gunung. Keempat teman Yang Qi tiba-tiba menjadi pucat di wajahnya, dan lutut mereka mulai gemetar saat mereka menatap Chu Tiange. Sudah, mereka memiliki perasaan tenggelam tentang apa yang akan datang. Seperti kata pepatah, seorang pria yang tidak bersalah dengan harta di tangan sedang mencari bencana. Sekarang Chu Tiange tahu mereka memiliki permata matahari dan baju besi Preheaven, tidak mungkin dia akan membiarkan mereka pergi begitu saja. Hanya Yang Qi yang setenang mungkin, seolah-olah dia mengetahui rahasia yang tidak bisa ditebak orang lain. Bangkit berdiri, dia menatap Chu Tiange dengan dingin. Chu Tiange balas menatapnya seolah dia sudah mati. Kemudian matanya jatuh ke permata matahari, dan mereka terbakar dengan gairah. Sebuah permata matahari, sesuatu yang saya dambakan bahkan dalam mimpi saya. Dan hari ini, saya akhirnya akan mendapatkannya. Dengan batu permata itu, saya bisa mendorong pedang Cosmic Sun Flare saya ke puncak tertinggi. Saya akan menjadi seperti seorang kaisar matahari, seorang tiran kosmos. Tapi ada satu titik di mana Anda salah.
Itu tidak akan membiarkan saya melewati 1 atau 200 tahun kultivasi dan menjadi siswa konklav. Tidak, itu kemungkinan akan memungkinkan saya untuk menjadi orang baru yang suci. Chu Tiange, Li He tergagap, Kakak Tiange, apa yang kamu rencanakan? Apa yang saya rencanakan kamu benar-benar tidak tahu. Saat dia berbicara, Chu Tiange mulai berjalan ke arah mereka. Untungnya, saya adalah individu yang cukup pintar. Saya tahu ada sesuatu yang mencurigakan tentang Anda, jadi saya diam-diam meminta beberapa energi sejati humanoid mengikuti Anda. Siapa yang mengira bahwa bocah Yang Qi akan menyelinap ke bawah tanah dan menemukan Raja Huayin di tengah penyimpangan budidaya, kemudian berakhir dengan permata matahari dan baju sirah Preheaven itu keberuntungan omong kosong jika Anda bertanya kepada saya. Yah, sepertinya hari ini adalah hari di mana Chu Tiange akhirnya akan menjadi terkenal. Tolong, biarkan kami pergi, Kakak Tiange, kata Liang Dong. Ambil permata matahari dan baju sirah Preheaven sebagai hadiah. Kami tidak akan memberitahu siapapun apa yang terjadi. Chu Tiange tertawa dingin. Biarkan kamu pergi, betapa naifnya Anda. Satu-satunya orang yang tidak akan menyebarkan rumor adalah orang mati. Semua yang lain adalah pembohong. Tidak masalah apakah Anda akan memberitahu orang-orang tentang baju besi atau permata itu atau tidak. Anda sudah mati. Kami berada di kedalaman pegunungan Vinkors yang keruh, tempat berbahaya yang berbahaya. Ini adalah tempat yang sempurna untuk menyingkirkan beberapa saksi. Apakah kamu tidak takut institut akan menghukummu? Hua Yinhu berkata, dengan jelas menggenggam sedotan. Kamu mungkin seorang siswa elit, tapi bukan berarti kamu bisa begitu saja mengotori kampus dalam. Membunuh mahasiswa luar kampus adalah kejahatan besar. Institut tidak akan membiarkan Anda lolos. Maksud kamu apa? Aku tidak membunuhmu. Itu adalah Raja Huayin. Mengetuk ujung jarinya secara berirama, dia berkata, tentu saja, aku berjuang keras untuk mencoba menyelamatkanmu. Sayangnya, saya tidak bisa menariknya. Hanya setelah Anda terbunuh, saya berhasil mengalahkan Raja Huayin, dan membalas kematian Anda. Chu Tiange telah memikirkan semuanya, dan keempat teman Yang Qi sudah bisa merasakan niat membunuhnya. Tidak ada harapan bagi mereka. Mereka semua adalah Master of Energy, tapi dia adalah Levi Caesar, dan dia bisa menghancurkan mereka semudah menghancurkan telur di atas batu besar. 100 Master Energi yang bekerja bersama mungkin bisa menghadapi Levi Caesar biasa. Tapi Chu Tiange bukan Levi Caesar biasa. Dia adalah seorang siswa elit dari Demi Immortal Institute, seseorang yang mampu sepenuhnya mendominasi Levi Caesar biasa lainnya. Sejujurnya, di luar Institut Demi Immortal, dan di benua kaya subur secara keseluruhan, dia dianggap tidak ada duanya. Jika dibandingkan dengan orang-orang dengan tingkat kultivasi yang sama, siswa dari Demi Immortal Institute selalu dianggap yang terbaik dari yang terbaik. Dengan pedang kosmik Sunflare miliknya, dia bisa dianggap sebagai pembunuh jahat di antara para siswa elit. Waktunya untuk bangkrut. Yang Qi, kita harus mempertaruhkan segalanya. Ayo pergi dari sini. Basis kultivasi Anda adalah yang tertinggi. Kami akan mengulur waktu untuk Anda saat Anda melarikan diri. Saudara Yang Qi, kamu harus keluar dari sini. Laporkan masalah ini ke institut. Beritahu mereka bahwa kita dibunuh oleh Chu Tiange. Beritahu klan kami. Mereka akan membalas kita. Kami tidak akan membiarkan ini jatuh, Chu Tiange. Hati-hati, kakak. Keluar dari sini. Berteriak sekuat tenaga, Li He, Hua Yinhu, He Jili dan Liang Dong melepaskan energi sejati mereka dan menyerang Chu Tiange. Tujuan mereka mengulur waktu bagi Yang Qi untuk melarikan diri. Cahaya pedang berkilauan di belakang punggung Chu Tiange saat dia bersiap untuk menyerang keempat teman Yang Qi. Gim, katanya sambil tertawa. Pernahkah kamu mendengar ungkapan belalang mencoba menghentikan kereta perang? Namun, saat itulah Yang Qi mengambil langkah maju. Tiba-tiba, aliran energi sejati yang kuat melilit teman-temannya, menarik mereka kembali ke sisinya. Mata mereka melebar saat mereka melihat sekeliling, mencoba mencari tahu apa yang terjadi. Adapun Chu Tiange, pupil matanya mengerut saat dia melihat ke arah Yang Qi. Kalian berempat benar-benar rela mengorbankan dirimu agar aku bisa melarikan diri. Kata Yang Qi, kalian berempat benar-benar bersaudara. Tinggal bersama, mati bersama. Mulai sekarang, kamu seperti saudara-saudara bagiku, sama seperti kakak laki-laki tertua dan kakak kedua. Begitulah cara saya akan memperlakukan Anda. Dan karena itu, saya tidak akan menyembunyikan sesuatu dari Anda lagi. Saudara-saudara, perhatikan saat saya menebang Chu Tiange ini. Siapapun yang menghina saudaraku akan mati. Dan itu berarti kamu, Chu Tiange. Pada saat itu,
Energi sejati yang telah menetralkan serangan mereka dan menarik mereka kembali berputar di sekitar mereka menjadi perisai pertahanan. Mereka berempat secara bertahap mendapatkan kembali akal sehat mereka, dan sekarang melihat ke arah Yang Qi. Sejujurnya, aku telah berbohong padamu, meskipun alasannya adalah jika kata itu bocor, itu bisa memiliki konsekuensi yang menghancurkan. Saya tidak membunuh Raja Huayin ketika dia mengalami penyimpangan kultivasi. Aku baru saja membunuhnya. Polos dan sederhana. Mengalihkan perhatiannya kembali ke Chu Tiange, dia berkata, saya yakin Anda tidak pernah menebak kebenarannya, bukan, Chu Tiange? Nah sekarang Anda tahu, meskipun, itu tidak masalah. Karena kamu tidak akan hidup melewati hari ini. Tiba-tiba, Yang Qi bukan lagi mahasiswa luar kampus yang lemah. Dia sekarang adalah seorang ahli yang kuat yang energinya dapat mengguncang langit dan menggulingkan bumi. Pada saat ini, sulit untuk mengatakan apakah dia manusia, atau dewa hantu. Adapun teman-temannya, mereka merasa seperti sedang bermimpi. Dan meskipun mata Chu Tiange terbuka lebar, dia masih tidak bisa mempercayai apa yang dia lihat. Yang Qi mungkin telah mengalahkan Song Haishan, tapi dia masih bukan siapa-siapa, sedikit lebih kuat dari seekor semut, seseorang yang bisa dikalahkan bahkan tanpa memikirkannya. Itulah mengapa Chu Tiange dengan santai menawarkan untuk menyingkirkannya demi Yun Hailan, dengan imbalan bantuan. Tetapi mengingat seperti apa aura Yang Qi sekarang, dan fakta bahwa dia dengan mudah menetralkan kekuatan basis kultivasi keempat temannya, jelas bahwa dia tidak mudah menyerah. Yang Qi telah mengungkapkan kekuatannya yang sebenarnya, dan jelas tidak berniat membiarkan Chu Tiange lolos hidup-hidup. Itu adalah situasi membunuh atau dibunuh, dan tidak ada pilihan lain. Kamu hanya bisa menyalahkan dirimu sendiri karena mencari kematian, Chu Tiange. Anda ingin membunuh saya, jadi saya tidak punya pilihan lain selain mengambil hidup Anda terlebih dahulu. Cukup mengobrol, ayo pergi. Jagoan, sebuah cincin biru muncul di ibu jari Yang Qi, yang berkedip dengan cahaya berkilauan. Seketika, sebuah gerbang biru beriak muncul, dari mana muncul aliran energi sejati seperti awan yang membungkus empat teman Yang Qi, pakaian emas dan giok, dan permata matahari, dan menarik mereka semua ke dalam. Terutama, dia khawatir bahwa gelombang kejut yang disebabkan oleh pertempuran itu akan melukai teman-temannya. Dan dia sangat ingin memastikan Chu Tiange tidak meninggalkan pegunungan Finkors hidup-hidup. Ya, waktunya habis. Bersambung ya bos. Besok kita lanjut lagi, oke?